Makanya ini Ustaz mengatakan pahalanya orang yang berpuasa. Jadi secara fikihnya sah, tetapi tak ada pahala. Nah, jadi cek kosong. Nah, sudah cek kosong. Jadi 5 perkara itu masih sebagian sebetulnya. Sebetulnya semua kemaksiatan itu memang harus kita hindari. Sebagaimana kita haji lah, orang haji ataupun umrah itu kalau kepengen ibadahnya bagus, memang jangan dicampuri kemaksiatan. Begitu juga dengan berpuasa ini. Berpuasa kalau kepengen bagus jangan dicampuri kemaksiatan. Tapi poin-poin yang terbesar itu ada di 5 perkara yang harus kita hindari. Ini yang harus kita hindari, ini yang besar-besar. Pertama, khamsun yuftirna shaim. Pertama, al-kadzibu, yaitu berbohong. Bohong, orang berbohong kan tak kenyang. Kenyang enggak? Enggak ada. Malah tambah lapar. Tambah lapar. Berbohong, siapa yang berbohong satu kali saja, terpaksalah dia menahan lapar dan haus sampai maghrib, tapi dia tidak dapat apa-apa. Dah terlanjur, baru subuh balik dari masjid berkata bohong. Ditanya orang, bohong dia. Aduh, kenapa aku bohong? Jadi menahan makan dan minum ini sampai maghrib, nanti tak dapat pahala sudah. Habis. Habis. Nah, ini harus diperhatikan. Bohong itu kadang-kadang kebiasaan. Jangan membiasakan diri untuk berbohong lisannya. Kalau orang dah biasa berbohong, macam kalau tak bohong ini macam kurang. Pokoknya nak bohong aja. Pertama bohong-bohong bercanda, tapi lama-lama bohong-bohong betulan. Orang yang bohong, maka pahala puasanya akan hancur, nggak dapat apa-apa. Cuma dapat apa? Haus, lapar. Jam 2 nak makan tak boleh, minum tak boleh, tapi tadi dah terlanjur bengak. Udahlah, terima aja lah, hari ini aku gagal. Besok aku tak mau bohong lagi, ya Allah. Hancur puasaku karena berbohong. 1. Kemudian yang kedua, yaitu al-ghibah. Ghibah yaitu mengatai, menyebutkan ya kejelekan orang lain. Ghibah, ngerasain orang. Ini paling susah nih, iya kan? Kadang-kadang tak sengaja tuh cerita tergiring ke sana. Alhamdulillah. Jadi ini paling repot kita menjaganya termasuknya. Kalau bohong mungkin ya, mungkin bohong nih bisalah kita tahan. Nak bohong nih jangan, nak bohong jangan, nak bohong jangan, kita tahan. Tapi kalau bab menghibah orang nih kadang-kadang bual-bual santai gini. Tahu-tahu digiring telajakan, astagfirullah, ini kan ngerasain orang ini. Aduh, habislah kan pahala puasaku. Sementara tengok jam masih jam 11 siang, masih lama sia-sia, nahan haus, nahan lapar. Hilang pahalanya. Masya Allah. Hati-hati yang puasa semuanya, kita belajarlah untuk berhenti menghibah orang. Kalau nak ghibah orang ni rasanya manis, sedap, ya kan? Nikmat tu kalau dah kumpul 2-3 orang menceritakan aib orang tu macam manis. Setan itu memang ya. Padahal orang tersebut, kita kalau ada orang lain menceritakan kejelekan kita sakit hati kan. Tetapi kenapa kita harus bergembira? Kita kumpul 4 orang, ya Allah, astagfirullahaladzim, kulli dzambil azim. Kita kumpul 3-4 orang ceritakan aib orang, kita bahagia. Bahagia rasanya enak gitu. Lupa kita. Ada orang ngumpul berapa orang menceritakan aib kita terdengar. Sakit hati, ya kan? Nah, itulah kita. Namanya kita ini enggak adil. Ya, adil. Yang terbiasa menghibah orang, berhenti. Tapi kalau misalnya jangan puasa lagi. Kalau ada yang malah, dah diam. Aku tak nak ikut. Diam. Aku sedang puasa. Diam. Jangan dilayan. Kadang saking baiknya orang, dia ada kawannya cakap menghibah orang, dia tak berani memutus.
Nanti dia tersinggung pula. Jadi dia ngomong aib orang kita, saya cuma dengar sama. Yang mendengarkan dengan yang berbicara itu sama dosanya. Jadi aku kan cuma dengar, enak aja. Jadi ketika ada kawan duduk dengan kita menggibah orang, stop. Kita sedang puasa nih, jagalah puasa kita nih biar bagus. Sekali-sekali gitulah. Nah, itu. Jangan dibablaskan terus. Waktu tinggal 4 menit. Masa Allah, 8 menit. 8 menit. Oke, jadi kemudian yang ketiga. Kalau jam saya tinggal 3 menit. Jadi yang dipakai jamnya penceramah ini. Yang ketiga yaitu namimah. Namimah ini mengadu domba. Mengadu domba ini maksudnya gimana? Menceritakan ada seorang si A, dia duduk dengan kawannya si B. Si B ini menceritakan, si itu orangnya ngapa ya, pelit betul ya, bahilah gitu. Ini kan sebetulnya hanya cerita berdua saja. Nah, kemudian time waktu si A ini dia duduk dengan si C yang tadi. Dia bilang, C, kau tahu tak? Ini si B tadi yang dengar pertama. Si A pergi ke si C, kemarin si B itu bilang kau ini pelokek lah. Dia bilang kau ini pelokek. Apa? Katanya. Oh, kurang ajar dia nih. Ini yang tengah ini namanya namimah. Dia yang namanya namimah mentransfer kata-kata orang lain. Ini tidak menambah loh. Mentransfer kata-kata orang lain disampaikan kepada orang yang dikatainya itu, dan itu yang akan menimbulkan permusuhan. Kalau sana nggak dengar kan aman. Tapi berhubung kau ini di tengah ada batu apinya, ngapa kau sampaikan? Padahal yang si B itu tadi, ini cuma kita aja ngomong aja kita berdua nih. Kalau kau sampaikan ke saya, hancur lah, dia pun jadi benci dengan aku, dia musuh dengan aku. Ini an-namimah yang di tengah ini yang menjadi biang keroknya. Ini namimah, dialah yang akan batal pahala puasanya. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Jangan main-main. Bukan cuma batal pahala puasanya, masuk surga pun tak bisa. Jaga yang punya mulut ini, banyak cakap, suka ngata-ngatain orang, mentransfer kata-kata kawannya sendiri ke kawan yang lain yang dikatai, sehingga dua teman lama bisa bermusuhan. Nah, gara-gara orang ketiga. Dulunya aman-aman aja. Namanya manusia, kadang-kadang adalah kata-kata kawan yang memang tidak boleh didengar oleh kawannya, tetapi dia maksudnya bukan untuk itu. Tetapi begitu ketika ditransfer ke sana, akhirnya yang sana sakit hati, akhirnya jadi bermusuhan padahal sudah berkawan lama. Ini yang jadi biang keroknya yang di tengah ini, la yadkhulul jannah, kata Rasulullah, tidak masuk surga. Namam, orang yang mengadu domba. Yang keempat yaitu al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Aku sumpah bukan aku yang ngambil. Ada barang hilang, dia yang ngambil. Ini siapa nih ngambil nih? Siapa yang ngambil? Kamu ya? Enggak, sumpah aku yang ngambil, katanya. Nah, ini namanya yamin al-kadzibah, sumpah palsu. Sumpah tapi dia bohong. Dia melakukan, dia bilang tidak melakukan, atau dia tidak melakukan, dia bilang dia melakukan. Nah, ini yang seperti ini, maka hancurlah puasanya. Ini kan semuanya bukan peramalan orang-orang soleh. Masya Allah, bukan amalan orang-orang soleh. Jadi saksi atau jadi hakim sekali. Nah, itu berbahaya ketika bersumpah palsu. Yang terakhir yaitu wan nadharu bisyahwat, melihat dengan syahwat. Ini maksiat mata. Maksiat mata ini kalau umpamanya terlihat sesuatu, terlihat itu kemudian cepat-cepat berpaling tidak masalah.
Tapi kalau melihat, dilihatkan, itu habislah pahala puasanya. Habis, ya, habis. Sia-sia kita menahan makan dan minum sampai maghrib. Sebetulnya tidak hanya itu kan maksiat mata. Ada maksiat telinga, mendengarkan hal-hal yang haram juga tidak boleh. Mendengarkan hal-hal yang haram nggak boleh. Telinga, tangan. Orang puasa, sekarang kalau ambil 5 ini saja kan? 5. Yang pertama, berbohong. Kemudian menghibah orang, ngerasain orang. Ketiga, namimah, mengadu domba. Keempat, sumpah palsu. Kelima, melihat dengan syahwat. Ini 5 kan? Kalau sekarang ada orang puasa numbuk orang, macam mana? Orang kan wap terkapar kan, rasain kau, macam mana? Tak masuk di sini kan? Ini makanya 5 ini hanya sebagian saja. Baru sebagian saja. Jadi intinya kemaksiatan apa? Dari tangan, dari kaki, ini semuanya akan merusak puasa kita. Ya ibaratnya seperti apa namanya nih? Haji lah. Haji. Maka untuk menjaga haji tadi orang harus menahan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu. Dengan ada keterbatasan waktu, sebentar lagi kita akan melakukan buka berpuasa. Dari awal sampai akhir, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmunya luar biasa. Sekian singkat pada kesempatan hari ini. Tentunya bisa menambah berkah buat kita semuanya. Bahwasanya 5 perkara tadi memang harus dijauhkan saja. Bila perlu tidak dilakukan lagi seumur hidup. Insyaallah. Insyaallah. Dengan ini maka puasa kita kualitasnya akan terjaga insyaallah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, sholimin wa muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Agung Karimun, mitra Radio Azam di mana saja berada. Sebelum kami tutup pada kesempatan petang hari ini, kami atas nama panitia kegiatan Sekolah Ramadan Masjid Agung Karimun tahun 1444 Hijriah 2023 mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita pada hari ini semua hal mulai dari puasa dan semua jadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kajian menjelang berbuka puasa akan kembali lagi esok hari di jam yang sama insyaallah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholimin wa sholimat, berada di asal di mana saja berada, sambil menunggu waktu berbuka puasa, marilah bersama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh saudari Erganisi. Demikian yang bisa kami sampaikan, kami pamit undur diri. Insyaallah semoga tentunya pada hari ini menjadi hari terbaik bagi kita semuanya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.